Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nontonin video saya. Oh iya, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih, karena tadinya kan saya pengen bikin video review pemakaian Teflon Premier setelah 1 bulan. Tapi nyatanya gak saya upload-upload sampai sekarang, karena suatu hal dan lain sebagainya. Tolong dimaafin ya. Ting ting ting. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya dulu nih, siapa di antara kalian yang pernah membeli teflon anti lengket, ternyata baru dipakai beberapa kali, atau yang lebih parahnya lagi, baru dipakai sekali bagian dalamnya sudah terkelupas. Itu menandakan bahwa teflon yang kalian beli sebenarnya tidak anti lengket. Kalau sudah begitu, jangan coba-coba untuk terus menggunakan teflon kalian ya, karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Berikut ini adalah review pemakaian Teflon Premier setelah 2 bulan. Kira-kira masih anti lengket gak ya? Yuk langsung simak aja. Jadi semenjak ada Teflon Premier di rumah, saya tuh jadi rajin banget masak. Bayangin ya guys, sebelumnya itu saya masak cuman pakai wajan biasa seperti ini. Yang mana kalau masak apa-apa tuh harus dibanyakin minyaknya, karena kalau sedikit pasti lengket. Apalagi kalau bikin nasi goreng harus juga cepat-cepat diaduk, karena kalau didiamin sebentar aja udah deh lengket pasti. Belum lagi nyucinya itu loh, aduh ribet kalau udah lengket. Akhirnya saya jadi malas banget masak. Tapi semua itu berubah dari yang tadinya saya malas-malasan masak, jadi rajin banget masak semenjak saya membeli Teflon Premier. Karena memang Teflon Premier ini didesain khusus dengan lapisan anti lengket yang mudah dibersihkan. Oleh sebab itu, saya nyucinya ini cuma sekali dalam 1 hari, yaitu di pagi hari pas lagi beres-beres gitu guys. Sedangkan setelah memasak, Teflon Premier ini cukup dilap saja menggunakan tisu seperti ini, kecuali kalau misalkan setelah dilap tisu, ternyata masih ada noda yang tersisa dan menempel, contohnya kecap manis atau saus sambal, paling ya saya kasih air sedikit seperti ini, kemudian saya ratakan airnya ini ke seluruh permukaan teflon seperti ini, agar lebih mudah dibersihkan. Nah, jadi setelah yakin kalau permukaan teflon ini sudah kena air semua, airnya langsung dibuang aja ya guys. Kemudian langsung dilap menggunakan tisu. Udah, teflon Premier bisa digunakan kembali. Nah, biasanya untuk menghemat tisu, tisunya ini setelah dipakai saya letakkan di dalam wadah bersih seperti ini, jadi nanti bisa saya gunakan kembali. Sekarang kita lanjut ke bagian demi bagian dari Teflon Premier ini. Kita mulai dari bagian dalamnya dulu ya. Seperti yang kalian lihat, bagian dalamnya ini masih mulus ya. Meskipun saya gunakan setiap hari selama 2 bulan non-stop, mulai dari menumis, menggoreng, memanggang, merebus, hingga memanaskan makanan, tapi bagian dalamnya ini masih aman-aman aja sampai hari ini. Cuman bagian belakangnya aja sih yang sedikit terkelupas, itu pun karena faktor ketidaksengajaan. Jadi saya itu kalau lagi masak, ini misalkan saya lagi masak ya. Nah, pas di tengah-tengah masak, saya kadang merasa kok kayaknya posisi teflonnya agak miring ya gitu. Jadi saya geser teflonnya. Harusnya kan diangkat seperti ini. Nah, seperti ini kalau mau merubah posisi teflonnya. Saya geser. Akhirnya setelah beberapa hari saya melakukan itu, saya baru sadar kalau bagian belakangnya ini terkelupas. Kemungkinan sih terjadi gesekan antara bagian belakang atau bagian bawah teflon ini dengan tungku kompor pada saat saya menggeser-geser teflonnya. Jadi ini penting ya, kalau misalkan setelah menonton video ini, kalian memutuskan untuk membeli Teflon Premier, kalian harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai terjadi hal serupa. Yang saya khawatirkan adalah, takutnya bagian yang terkelupas ini malah memicu bagian lain ikut terkelupas, tapi mudah-mudahan aja enggak ya. Lanjut ke bagian gagangnya, ini anti panas ya.
sehingga sangat aman untuk digunakan. Cuman kekurangannya, ini yang saya alami ya. Gak tahu kalau kalian apakah sama atau enggak. Jadi gagangnya ini sering banget longgar guys. Kayak sekarang nih, ini kayaknya udah mulai longgar lagi. Jadi mesti diobengin lagi. Untungnya saya punya obeng sendiri, jadi nggak terlalu jadi masalah sih. Kalau ditanya, Berapa sering sih baut gagangnya ini longgar? seminggu sekali atau tiap 2 minggu sekali kayaknya ada sih. Ribet banget kan kalau tiap ngobengin mesti pinjam obeng tetangga. Jadi lebih baik sih punya obeng sendiri gitu. Oke, sekarang langsung aja kita coba lagi teflon ini dengan menggoreng telur tanpa menggunakan minyak. Ini setelah pemakaian 2 bulan ya, tapi kali ini saya mau bikin telur ceplok. Kalau yang sebelumnya kan telur dadar, kali ini telur ceplok atau telur mata sapi. Kenapa? Karena saya pernah dengar ada yang bilang kalau telur dadar ya jelaslah nggak lengket. Kan sudah tercampur antara kuning telur dan putih telurnya gitu guys. Maka dari itu hari ini kita buktikan dengan membuat telur ceplok tanpa menggunakan minyak sama sekali. Oh iya guys, ngomong-ngomong ini masih pagi ya. Jadi ini adalah kegiatan memasak pertama saya pada hari ini. Teflonnya juga baru selesai dicuci dan sudah saya keringkan juga. Kalau gitu langsung aja. Ini kompornya sudah saya nyalakan dan teflonnya juga udah mulai panas. Untuk apinya, saya menggunakan api kecil ya. Jadi kemungkinan agak lama proses memasaknya. Sambil menunggu telur ceplok ini matang, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya yang ada hubungannya dengan teflon dan gara-gara sebuah teflon hampir membuat saya masuk rumah sakit. Jadi dulu itu saya pernah melihat seorang ibu tua yang lagi masak menggunakan teflon. Karena teflon yang beliau gunakan ini saya lihat agak terkelupas, jadi saya berdiri di dekat beliau ini dan saya bilang, Itu teflonnya terkelupas, emang gak bahaya ya dipakai buat masak? jadi saya kayak ngobrol-ngobrol gitulah dengan ibu tua ini di dekat kompor. Tapi nggak lama sih, cuman beberapa menit doang. Singkat cerita, setelah beberapa jam, saya tiba-tiba sakit kepala guys. Ini masih di hari yang sama ya. Sakit kepala, tapi makan udah, makannya juga nggak telat, terus nggak ada makan yang aneh-aneh, tapi kok sakit kepala. Saya kira mungkin cemilan yang saya makan kadaluarsa, tapi setelah saya cek, masih lama kadaluarsanya. Sampai keesokan harinya, sakit kepala saya belum sembuh, bahkan bertambah parah disertai gejala lain seperti demam dan meriang. Sakit kepala ini terus berlanjut sampai beberapa hari, tapi sakit kepalanya ini agak sedikit aneh karena rasanya itu sakit banget, bahkan untuk nengok ke kanan atau ke kiri aja saya nggak bisa guys. Untungnya di hari ketiga itu mulai berkurang dan berangsur sembuh dengan sendirinya di hari keempat kalau nggak salah. Akhirnya saya coba-coba cari tahu di Google dan saya dapat artikel ini. Wajan anti lengket merupakan alat masak yang aman untuk digunakan. Meskipun begitu, alat ini berisiko memicu masalah kesehatan seperti gejala flu dan kanker. Selain itu, paparan asap yang muncul dari wajan anti lengket bisa menyebabkan gejala seperti flu, diantaranya sakit kepala, menggigil, dan demam. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika Anda memanaskan teflon dengan suhu tinggi dalam waktu yang lama. Saat terlalu panas, teflon mulai rusak dan melepaskan gas dan pecahan kimia yang lebih kecil. Nah, ini artikelnya juga hampir sama dengan yang tadi, cuman di sini ada keterangan lain yaitu onset terjadi setelah 4-10 jam paparan dan kondisi biasanya sembuh dalam 12 hingga 48 jam. Nah, itu tadi sekilas beberapa artikel yang mungkin bisa menambah wawasan kita mengenai dunia perteflonan. Tapi jangan telan mentah-mentah ya, karena belum tentu juga artikel-artikel yang beredar di dunia maya itu benar adanya. Oke, lanjut ke telur ceplok. Sekarang kita balik dulu karena sudah mulai matang bagian bawahnya.
Seperti yang kalian lihat, tidak lengket sama sekali. Jadi kesimpulannya, teflon Premier ini bagus. Sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.